Aisa. Got it? Of the time we just like this and Yeah. Enak. Dia menjual makanannya dengan sistem menjual tiket dan uniknya selalu habis dalam hitungan menit. Dan lagi-lagi masakan emak-emak Indonesia membuatnya ketagihan. Aisa. Got it? 名前なんですか？ Kamu beri ini na ito, ano ya, ano ka na? Kaya nani mo doon, nani mo. 美味しい、これ。美味しいわ、これ。 In this video, I'm going to show you one of traditional Indonesian restaurant in Dubai. Indonesian food is my favorite. So let's go inside. I will show you more. Luar biasa, masakan emak-emak Indonesia viral mendunia. Siapa sangka, dari dapur sederhana para emak-emak Indonesia, lahir cita rasa yang sekarang bikin dunia jatuh cinta. Bukan dari restoran mewah, bukan dari chef terkenal, tapi dari tangan ibu-ibu rumahan, dari resep turun-temurun yang penuh rasa dan penuh cinta. Mulai dari Eropa, Jepang, sampai Amerika. Masakan Indonesia pelan tapi pasti mencuri perhatian. Orang-orang bule yang awalnya cuma coba karena penasaran, sekarang malah ketagihan. Rahasia utamanya, bumbu rempah khas Indonesia yang bikin makin bangga. Beberapa masakan rumahan ini sekarang sudah sampai buka restoran di luar negeri. Dari warung kecil, resep keluarga, sampai akhirnya berdiri restoran Indonesia di kota-kota dunia. Ini bukan cuma soal makanan, ini tentang budaya, tentang cinta seorang ibu yang dituang ke dalam masakan, tentang Indonesia yang pelan-pelan menginvasi dunia lewat rasa, bukan lewat kekuatan, tapi lewat kelezatan. Seorang food vlogger Jepang mengabadikan dan membagikan video saat dia mengunjungi restoran Indonesia yang diberi nama Aisa dengan logo seorang ibu-ibu Indonesia. Food vloggers Jepang itu datang untuk membuktikan seenak apa makanan Indonesia. Bersama beberapa rekannya orang Indonesia juga. Tak disangka di saat makan menu pertama yaitu bakso, dia langsung teriak oishi, yang berarti ini enak dalam bahasa Jepang. 美味しい、これ。美味しいわ、これ。 Lalu dia mencoba sate bumbu kacang dan lagi-lagi dia bilang, ini oishi. 美味しいわ、これ。 Katanya bumbu kacang di atas ini sungguh membuatku suka dan ketagihan. Dan dia mencoba memakan sate ayam dengan nasi Indonesia. Katanya di Indonesia seperti ini, makan sate pakai nasi. Masakan Indonesia ini membuat orang Jepang kalap. うまっ、これ。 Dia mencoba semuanya dari gorengan sampai bubur kacang hijau dan lagi-lagi masakan emak-emak Indonesia membuatnya ketagihan. Di Amerika, ada emak-emak Indonesia yang menjadi inspirasi. Seorang yang pernah menjadi korban perdagangan manusia di Amerika, mampu bertahan dan survive dan kini menjadi pemilik sebuah usaha makanan Indonesia di Amerika. Dialah bernama Chandra Waweruntu. Dia juga sering diundang oleh kelas-kelas memasak masakan Indonesia di Amerika dan masuk TV lokal hingga diliput influencer Amerika di sana. We heard about this lady from Indonesia that invites people to her home to make food for them. Let's go check it out. Hello. Wow, I love your outfit. nice to meet you. Nice to meet you. Welcome home. Thank you. My husband here. Nice to meet you, Randy. What are these outfits? This is called kebaya and kain. We have to preserve our culture. If not, it will go away. Of course. She got her face right on the mirror. I can tell your husband loves you a lot. Oh my gosh, you cook. Breakfast, lunch, and dinner, we eat rice. This meal is called... Nasi goreng. There's not so many Indonesians in New York, right? 5,000. Only 5,000. That's what I was thinking. How did you end up over here then? So long shot, I was kidnapped and I was traveling New York, New Jersey, Connecticut, and I didn't know. Just got I-95 up and down. So that's life story. I mean, that's a long story short then. Jeez Louise. I'm sure you're tired of talking about it by now. Whoa, look at this little pan she's got with the eggs. This is the key of Indonesian food, fried shallot. Indonesia is so big. 17,000 islands. America, we have 400 million. You guys have like 300 million people. Yeah, Crazy. more than 100 languages. This is from Sumatra. Pempek, meat from fish, tapioca, white pepper, coconut milk. This is the best fish cake I've ever had in my life.
The reason you cook good is because I can tell you're smiling when you're cooking. Smile is must. Tea of coffee. Both. Special coffee. Pure Luwak Arabica. How you say cheers? Most of the time we just like this and Yeah. make it like wow. Dari Amerika kita pindah ke Eropa. Nah, di sana ada emak-emak Indonesia yang jago masak. Awalnya dia suka masakin untuk keluarga suaminya asal Norwegia dengan masakan Indonesia. Hingga beraniin bikin cateringan kecil-kecilan sampai dapat banyak pesanan dari orang-orang bule di sana dan orang Indonesia di sana. Tamara Anjani, seorang emak-emak Indonesia yang hobi masak dan dikontenin, kini memulai usaha cateringan kecil-kecilan di Norwegia. Persiapan buka catering makanan Indonesia di Norwegia. Weekend lalu aku dapat pesanan untuk 11 orang. Aku pilih beberapa makanan menu Indonesia yang udah pasti orang asing suka. Ada rendang, bakso dan bakwan Malang, bakwan jagung, dan aneka makanan penutup seperti kue basah, kue dadar gulung, dan aku sajikan onde-onde juga. Pesanan ini adalah untuk kerabat Norwegia yang udah pengen banget cobain masakan Indonesia. Aku sajikan satu persatu seperti di fine dining restoran dan menyajikan langsung dengan makanan pembuka yaitu bakwan Malang, diikuti main course-nya rendang, nasi, capcay, dan bakwan jagung. Semua makanannya dilahap habis, nggak tersisa, dan mereka cocok banget dengan makanan Indonesia. Enak. Untuk makanan penutupnya ada pisang goreng pakai es krim vanila. Dari Norwegia kita bergerak ke London. Nah, di sana ada wanita Indonesia bernama Rohel Stefani yang menyajikan makanan Indonesia secara berpindah-pindah. Dia menjual makanannya dengan sistem menjual tiket dan uniknya selalu habis dalam hitungan menit. Tak punya toko atau resto, dia membuat makanan Indonesia di dapur rumahnya dan selalu habis dan makanannya tersebar dalam skala Britania Raya. Dan uniknya lagi, Stefani belajar memasak pertama kalinya dari bunda-bunda YouTube Indonesia. Dan dia coba ulik hingga trial error dan akhirnya mencoba menjual makanannya dalam skala kecil hingga dikenal perlahan seperti sekarang. Jadi pengganti ayam goreng sama bakwan goreng hari ini ya. Dari Eropa kita pergi ke Cina. Nah, di sana ada emak-emak Indonesia bernama Bunda Shanti. Mungkin sebagian besar sudah mengenal wanita Indonesia ini. Seorang wanita Indonesia yang menikah dengan pria Cina menetap di sana berjualan makanan Indonesia hingga menjadi konten kreator terkenal dengan nama Shanti di China. Indonesia dan aku juga mencari untung, tapi untungnya tipis gitu. Cireng, Indonesia means cireng. 这是杂木酥饼，一种西安特色杂木酥饼，这口感怎么样？口感是甜的，有甜拉蒜一点。 拿着这个。 Dia dikenal konsisten berjualan makanan Indonesia dan memperkenalkan masakan Indonesia pada warga Cina di sana sambil membuat konten. Dan rata-rata warga Cina di sana suka dengan masakan Indonesia ala Bunda Shanti. Shanti sering membagikan momen masak dan berinteraksi dengan warga lokal, memberikan pandangan tentang kehidupan WNI yang tinggal di pedesaan atau kota kecil di Cina,